Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan atau bagian yang kedua dari pembahasan nahwu dan sharaf, pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian kata. Pembagian kata. Setelah kemarin kita membahas bagaimana cara mengidentifikasikan mana kata, apa itu kalimat. Al-kalimatu itu apa? Al-jumlatu, al-kalamu itu apa? Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu al-kalimatu, apa itu al-jumlatu atau al-kalamu, sekarang kita akan membahas pembagian kata pada jumlah, pada kalimat-kalimat. Ya. Nah, kalau kita melihat contoh yang kemarin kita bahas ini, kataballahu as-sawma 'alal muslimina. Kataballahu as-sawma 'alal muslimina. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa atas orang-orang beriman. Mewajibkan puasa atas orang-orang beriman. Nah, setelah kita melihat kalimat ini, jumlah atau kalam ini, kalimat ini kalimat yang sempurna sudah, ya. Maka dari sinilah kita akan mengetahui ternyata kata dalam bahasa Arab, dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga ini. Ya. Makanya nanti dalam setiap ayat, dalam setiap baris hadis, dalam setiap perkataan para ulama, ya, kitab-kitab gundul, nah kan kita akan temukan ini yang tiga ini. Ya. Yang tiga ini. Nah, jadi setelah kita mengetahui ternyata dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu, ya, kalimat-kalimat bahasa Arab itu ternyata kata-kata yang dipakai ada tiga. Ya, ada tiga. Makanya kita bagi al-kalimatu itu kata, kemarin kita sebutkan kata ada tiga. Ya. Kata yang dijadikan sebagai penyusun kalimat dalam bahasa Arab, kata yang dijadikan sebagai penyusun kalimat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Yang pertama adalah ismun, isim. Ismun, isim. Dan isim ini nanti kita akan bahas panjang lebar, ya. Isim. Kemudian yang kedua adalah fi'lun, fi'il, yaitu kata kerja. Kata kerja. Yang ketiga adalah harfun, huruf. Ya, huruf. Nah, coba sekarang kita tentukan di sini. Nah, agar kita bisa mengetahui mana isim, mana fi'il, mana huruf, nanti panjang lebar kita akan jelaskan. Ya, namun sedikit di sini sebagai gambaran saja. Nah, di sini kataba mewajibkan, berarti kata kerja. Ya, berarti fi'ilnya. Kemudian as-sawma ini isim. Ya. Kemudian ala ini huruf. Nah, tadi kita katakan bahwasanya kata yang digunakan sebagai penyusun kalimat itu, yang darinya tersusun sebuah kalimat, itu ada tiga kata yang dipakai. Ya, ada isimnya, ada kata kerjanya, fi'ilun, ada harfunnya, ada hurufnya. Ya. Nah, untuk bagian pertama ini kita akan membahas isim saja. Ya, insyaallah kita akan bahas isim saja. Ini sangatlah panjang. Ya. Kemudian nanti fi'il kita akan bahas juga di pertemuan yang ketiga insyaallah. Fi'il kemudian huruf. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian kata yang pertama, yaitu isim. Isim. Isim, ya. Isim ini
terjemahannya identik dengan kata benda. Isim ini. Kata benda. Nah, identik dengan kata benda. Kemudian isim dalam bahasa Arab, ya, isim dalam bahasa Arab itu kalau secara bahasanya, ya, secara bahasanya isim itu adalah nama. Ya. Nama. Isim itu adalah nama. Ya. Jadi semua yang bernama maka itu isim. Ya, semua yang bernama maka itu isim. Contohnya misalnya nama manusia. Muhammad, Zaidun. Ini Aisyah, Fatimah. Nama manusia berarti itu isim. Semua yang bernama. Kemudian nama tumbuh-tumbuhan. Nama tumbuh-tumbuhan atau nama buah-buahan, ya. Buah-buahan. Misalnya apa? Mauzun. Mauzun pisang. Nah, berarti pisang, ya, mauzun ini adalah isim. Karena nama buah-buahan. Semua nama buah-buahan itu isim. Ya. Kemudian nama untuk kata sifat. Nama untuk kata sifat. Misalnya apa kata sifat? Jamilun, ganteng misalnya, indah. Jamilun. Nah, jamilun semua kata sifat. Jamilun, malas, ya, kaslanu, malas. Ini jamilun, indah. Ya, semua kata sifat maka itu isim. Ya, semua kata sifat maka itu isim. Kemudian juga nama untuk hewan. Ya, nama untuk hewan. Nama untuk hewan. Misalnya apa? Dikun misalnya, ayam jantan. Dikun, ayam jantan. Ya. Maka dikun ini karena nama hewan maka dia isim. Ya, maka dia isim. Kemudian nama tempat. Ya, nama tempat. Samarinda isim. Balikpapan isim. Karena nama tempat. Jakarta isim. Ya, Jakarta isim. Nah, semua nama tempat itu isim. Nama kota kan, Madinah, Makkah itu isim. Kemudian juga semua benda mati. Ya, semua benda mati, ini kata benda. Ya, semua benda mati. Tadi mauzun, ya, benda mati. Misalnya apa? Maktabun, meja, ya. Maktabun. Nah, ini benda mati, meja, ya, benda mati. Apalagi? Sudah ini aja dulu. Ya. Jadi sekali lagi, isim itulah nama. Nama semua yang bernama maka itu isim. Nama manusia kan, nama buahan, nama kata sifat, nama hewan, nama tempat, nama benda mati. Ya, maka itu isim. Nah, dari sini para ummah dan akhwat, ya, dari sinilah kita tidak akan bisa mengetahui, ya, kalau misalnya, kalau kita hanya mengartikan isim itu adalah nama saja, ya, kalau kita mengartikan isim itu adalah nama saja, maka tentu kita tidak akan bisa mengetahui ini isim atau tidak kecuali dengan terjemahannya. Ya, misalnya mauzun. Mauzun ini kita mengetahui dia adalah nama buah-buahan, ya, karena mengetahui terjemahannya dulu. Ya, misalnya dikun. Dikun ini kita mengetahui dia nama hewan, yaitu ayam jantan,
maka dengan mengetahui terjemahannya dulu. Ya. Maktabun, kita mengetahui ini benda mati kalau setelah mengetahui ya terjemahannya dulu. Nah, sekarang ada cara untuk mengetahui ini isim atau tidak, ini isim atau tidak, walaupun kita nggak mengetahui terjemahannya. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini kita akan bahas sekarang. Caranya adalah dengan mengetahui ciri-ciri isim. Ya, dengan mengetahui ciri-ciri isim. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas panjang lebar dengan ciri-ciri isim. Ya, ciri isim. Yang pertama, di sini ciri-ciri isim ya. Yang pertama, diakhiri tanwin. Ya, diakhiri dengan harokat tanwin. Harokat huruf terakhirnya bertanwin. Ya, bertanwin. Nah, ini. Ingat tanwin itu adalah an, in, kemudian un. Ya. Nanti setiap kata yang harokat terakhirnya, huruf terakhirnya berharokat an, in, un, maka itu isim. Contohnya baitun. Baitun. Isim. Ya, karena diakhiri harokatnya tanwin. Huruf terakhirnya tanwin. Maka ini isim. Walaupun kita nggak tahu artinya. Ya, maka ini isim pasti. Misalnya contoh lagi. Mirsamun. Nah, mirsamun ini isim, ya. Kenapa isim? Karena harokat terakhirnya tanwin, isim. Ya. Misalnya darsan. Darsan ini isim. Kenapa dia isim? Karena harokat terakhirnya bertanwin. An. Darsan bertanwin. Nah, ini pasti isim ini. Walaupun kita nggak tahu artinya. Nah, ini dia. Ini pentingnya kita mengetahui ciri-ciri isim ya. Kemudian yang kedua, ya. Ciri yang kedua adalah diawali dengan alif lam. Ya. Kata tersebut diawali dengan alif lam. Diawali dengan al. Nah, kata tersebut diawali dengan al, ya, alif lam. Nih. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, alhamdu. Nah, alhamdu. Ini al, alif lam ya. Alhamdu. Kemudian al-masjidu. Al-masjidu. Ini kan. Alhamdu, al-masjidu ini isim. Isim. Kenapa dia isim? Karena diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Ini. Ya. Diawali dengan alif lam. Nah, di sini catatan ya. Ini benar-benar diperhatikan. Catatan. Semua isim yang
diawali dengan alif lam, maka tidak boleh ditanwin. Ini benar-benar diingat ini. Ditanwin, tidak boleh ditanwin. Ya. Catatan ini, semua isim yang diawali dengan alif lam maka tidak boleh ditanwin. Alhamdu. Ingat di sini tidak boleh tanwin. Bukan alhamdun. Enggak boleh tanwin, ya. Al-masjidu enggak boleh tanwin. Al-masjidu tidak boleh ditanwin, ya. Misalnya lagi, coba baca ini misalnya. Nah ini, berarti ini al-babu. Nggak boleh dibaca al-babun, salah. Kenapa salah? Karena diawali alif lam, ya. Jadi nggak boleh ditanwin kalau diawali alif lam. Nah itu. Nanti kalau alif lamnya hilang ya, kita hilangkan alif lamnya, maka baru ditanwin. Jangan ragu, ya. Babun. Ini alif lamnya hilang, masjidun. Ini alhamdu alif lamnya hilang, hamdun. Nah, itu. Ya. Ini yang kedua, diawali dengan alif lam. Sekarang yang ketiga, ciri yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga, didahului huruf jar. Didahului huruf jar, ya. Huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah, ya, huruf jar adalah huruf-huruf yang berfungsi mengkasrohkan. Huruf terakhir kata setelahnya. Nah ini. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf-huruf yang berfungsi mengkasrohkan huruf terakhir kata setelahnya. Ya, misalnya dengan fil masjidi. Fil masjidi. Jadi sini fil masjidi. Lihat huruf terakhirnya. Harokatnya apa? Kasroh. Harokatnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada huruf jar, fi, di dalam masjid. Karena ada huruf jar, yaitu fi, di dalam masjid. Ya. Nah di sini nanti kita akan sebutkan apa itu huruf jar. Ada apa namanya? Huruf-huruf jar tersebut. Al-masjidi ini adalah isim. Al-masjidi ini adalah isim. Tandanya ada dua. Pertama, karena didahului huruf jar. Yang kedua karena ada alif lam. Ya, fil masjidi. Ya. Nah, sekarang huruf-huruf jar itu adalah
Ini juga harus dihafal ya. Huruf-huruf jar. Min artinya dari, ila ke artinya ke, an artinya tentang ya, tentang atau bisa dari juga. An, min, ila, an, kemudian ala di atas, fi di atau di dalam, ka seperti, minilah an, ala, fi, ka, bi dengan, kemudian li untuk ya. Nah, ini dia antara huruf-huruf jar ya. Jadi huruf-huruf jar ini adalah min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Nah, nanti kalau ada kata yang diawali dengan huruf jar ini, min, ila, an, ala, ya, salah satu dari huruf jar ini, maka kata tersebut isim, ya, kata tersebut isim, dan kata tersebut harus dikasroh karena fungsinya tadi mengkasrohkan harokat terakhir kata setelahnya. Misalnya sekarang ya, dalam Al-Quran ya, bismi ini kenapa? Karena ada bi, huruf jar, karena ada huruf jarnya kasroh, sehingga ismi ini nanti isim. Kenapa isim? Karena ada bi. Apalagi misalnya ya di sini ya, kita hapus dulu ini contoh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Mana huruf jar di sini? Huruf jar adalah ala. Ini huruf jar. Berarti kata setelahnya pasti isim. 'Alal 'arsy. Lihat harokat terakhirnya kasroh karena ada huruf jar. Jadi al-arsh adalah isim. Kenapa? Karena didahului huruf jar. Ya, nah dari sini ya para umat dan akhwat, ya dari sinilah kita mengetahui biasanya ala itu nggak bisa diartikan di mana-mana. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah itu di atas artinya ala. Dalam bahasa Arab sudah terbantahkan orang-orang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah itu di atas arsy. Di atas arsy. Gitu. Ya. Kemudian contoh-contoh yang lainnya. Ya, contoh-contoh yang lainnya. Insya Allah nanti akan ada kita sebutkan di draft. Ya. Ini tanda yang keberapa ini? Tanda yang ya, sekarang yang keempat. Yang keempat, semua kata yang diakhiri tak marbutah. Ya. Semua kata yang diakhiri tak marbutah. Ingat ini tak marbutah. Ya.
Contohnya apa? Madrasatun. Nah, anggaplah ini enggak ada harokatnya. Madrasah, madrasah, madrasah. Ya, maka tetap dia disebut isim. Kenapa? Karena diakhiri ta marbutah. Madrasah. Sa'ah. Tadi jam. Sa'atun. Ini isim karena diakhiri ta marbutah. Semua kata yang diakhiri ta marbutah pasti isim. Nah, ingat-ingat. Yang kelima sekarang. Yang kelima, diawali dengan huruf nida. Nida yaitu panggilan. Ya, seperti wahai, wahai, ya, wahai, ya, ya, ya. Ya, contohnya apa? Misalnya, ya rajulu. Nah, ya rajulu. Wahai laki-laki, ya rajulu. Wahai laki-laki. Ya ya mudarrisu, wahai guru. Ya ustazu, wahai ustaz. Ya rajulu, ya mudarrisu. Ya. Maka isim yang diawali dengan huruf panggilan ya. Mana isimnya berarti ini? Rajulu, mudarrisu. Ya itu, ya ini bukan isim. Ya. Kenapa bukan isim? Karena dia sebagai tanda isim aja. Sebagai tanda isim saja. Nah, rajulu, mudarrisu ini isim. Ya, ini isim. Ya rajulu, ya mudarrisu. Ingat di sini ya, kata rajulu nanti satu kata yang diawali dengan ya tidak boleh tanwin. Enggak boleh ya rajulun, tidak boleh ya mudarrisun. Ya rajulu, ya mudarrisu. Sama juga ya Muhammadu. Muhammadu isim. Ya Muhammadu. Du. Ya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam, semua kata yang berharokat terakhir kasroh. Misalnya apa? Maliki yaumi dini. Maliki yaumiddini. Maliki yaumiddini. Maliki isim. Kenapa? Karena kasroh. Harokat terakhirnya kasroh. Yaumi isim. Kenapa? Karena harokat terakhirnya kasroh. Ad-dini isim. Karena kasroh dan alif lam. Ya. Semua kata yang berharokat terakhir kasroh, maka dia adalah isim. Ini yang keenam. Ya. Semoga bisa difahami ya. Kemudian yang ketujuh. Semua kata yang diawali dengan huruf mim
dengan huruf mim. Ya, huruf mim. Misalnya miftahun. Ini miftah. Ya. Ini isim. Kenapa? Diawali huruf mim. Apalagi miskin. Miskinun. Isim. Kenapa isim? Diawali huruf mim dan tanwin. Ya, huruf mim. Jadi semua kata yang diawali dengan huruf mim maka itu isim. Ya. Yang terakhir, yang kedelapan adalah nama orang. Ini sudah pasti. Semua nama orang, laki atau perempuan, itu adalah isim. Ya, itu adalah isim. Nah, ini dia bab kedua, ya, bagian kedua untuk nahwu dan shorof. Semoga para ummah dan akhwat bisa memahaminya dengan mudah. Jadi tadi pembahasan kita adalah pembagian kata ada 3. Pertama, isim, fi'il, huruf. Nah, untuk bagian pertama ini kita hanya bahas isim saja. Apa itu isim? Pertama, nama. Kalau kita mengartikan isim itu nama saja, maka kita tidak akan mengetahui ini isim atau tidak, kecuali setelah mengetahui terjemahannya saja. Makanya butuh menghafal ciri-ciri isim ini. Yang ada 8 ini kita sebutkan. Ciri-ciri isim. Ya. Insyaallah pertemuan bagian yang ketiga kita akan membahas fi'il dan huruf secara ringkas. Fi'il dan huruf secara ringkas. Ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.